Ya, nama di Kabar Jawa Tengah, dan kali ini kami akan menghadirkan spesial dialog dengan tema penjajakan kerjasama riset Udinus dan juga UGM. Bersama saya Gita Febika, dan di studio telah hadir Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LP2M Udinus, Profesor Dr. Vincent Didi WA. Selamat siang Pak Vincent, apa kabar? Selamat siang, baik. Iya, baik ya. Kemudian ada juga Bapak Usman Sudibyo, SSI MKOM, Kepala Biro Kerjasama Udinus. Selamat datang juga Pak Usman, apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Dan juga ini kita kedatangan dari UGM gitu ya. Ada Ketua Prodi S1 Ilmu Komputer UGM, ada Dr. Azhari SNMT. Selamat datang di TVku, Bapak Azhari. Oke, baik ya kabarnya ya. Oke, ini kita akan ngobrolin mengenai kerjasama lagi nih, Pak Usman ya. Riset kali ini Udinus dan juga UGM. Setelah sebelumnya itu banyak kerjasama yang sudah dilakukan Udinus dengan UGM atau mungkin kampus-kampus yang lainnya seperti itu ya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, sebetulnya sudah berapa perguruan tinggi sih yang diajak bekerja sama gitu? Kalau kerjasama dengan perguruan tinggi sudah sekitar 22 perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Ya? Dan kemudian kalau untuk ini kan riset gitu ya, ini seberapa perlu sih sebetulnya menggandeng kerjasama riset gitu dengan perguruan tinggi lainnya? Ya, saya kira perlu, karena dosen-dosen kita dari Udinus kan sebenarnya sudah ada beberapa kali dia melakukan kerjasama riset dengan UGM, dengan UNS. Nah ini mungkin barangkali perlu ada payung hukumnya ya. Selama ini sudah jalan sebenarnya. Oke, setuju itu ya. Dan kalau untuk Pak Vincent nih Pak, ini kan kerjasama riset ini sebetulnya mungkin juga buat pemirsa di rumah ini nantinya akan di bidang apa aja sih yang dirintis bersama UGM gitu Pak nantinya? Ya, di LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Dian Iswantoro ini, kami mempunyai rencana induk penelitian. Yang pertama adalah pengembangan industri kreatif. Ya, itu termasuk budaya Jawa. Dalam hal ini kan yang di sini yang terkenal kan mengembangkan e-gamelan, elektronik gamelan itu. Ya. Kemudian juga teknologi informasi dan komunikasi untuk masyarakat, pemerintah maupun pendidikan ya. Kemudian juga e-health dan teknologi kesehatan. Nah, kalau sebenarnya selama ini misalnya tahun 2012 memang ada juga salah seorang dosen di sini yang juga melakukan riset kerjasama dengan UGM ya. Waktu itu di bawah skema hibah dikti, apa yang dikenal sebagai hibah pekerti. Betul. Waktu itu cukup menarik penelitiannya, mengembangkan tentang INUS ya. Nus hidung, elektronik hidung. Jadi untuk sensing ya, membaui produk-produk herbal. Produk herbal, ya, betul. Ya. Ya itu di tahun 2011 ya kayaknya Pak itu. Oh iya, 2011 ya. Oke, berarti kan ini banyak juga ya Pak dari pengembangan industri kreatif gitu kan. Kita juga kebetulan punya e-gamelan gitu. Nah pada saat e-gamelan muncul kan ini banyak yang takjub juga gitu Pak. Ini kayaknya sesuatu yang bagus gitu, apalagi untuk pelestarian budaya. Nah ini mungkin untuk UGM sendiri nih, Pak Azhari, ini bagaimana sih menanggapinya? Dan industri kreatif kan tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang memang diperlukan seperti itu. Ya benar sekali. Salah satu yang diunggulkan Pak Jokowi kan industri kreatif itu, di mana para kerja kita yang akan datang itu bisa membuatkan hasil-hasil dari komputer dan seterusnya itu, dan bisa mandiri secara kreatif dan bisa bersaing di luar gitu ya. Nah sejauh ini yang saya sendiri kebetulan ikut dalam satu tim kerjasama dengan Udinus Pak, itu knowledge management. Nah itu namanya hibah budi pekerti. Berarti kalau begitu ada beberapa lumayan yang sudah terjalin kerjasama dengan Udinus. Nah kalau yang gamelan, saya sangat senang sekali. Kebetulan salah satu pembimbing yang saya bimbing itu kebetulan ada hadir di sini. Itu topiknya sedang mengembangkan bagaimana mengkomposisi musik, not musik itu secara otomatis pakai komputer
sangat menarik. Dan saya rasa itu bisa dijadikan ke depan untuk kita jadikan kerjasama, nanti ada dosen yang dari sini dengan yang di sana untuk kita jadikan dalam bentuk hibah yang kita unggulkan, yang kita akan kerjakan, kita proposalkan ke Dikti dan seterusnya, itu akan jadi bagus juga. Oke. Bisa saja itu. Bisa ya Pak. Jadi dan kalau kita bicara soal UGM kan ini kampus besar, kualifikasi SDM-nya luar biasa, brandingnya juga besar juga. Ini dan kerjasama dengan Udinus ini apa sih yang Bapak lihat gitu? Tadi siang saya bertemu dengan Dekan Fakultas Ilmu Komputer. Saya juga berdiskusi agak panjang dan senang sekali. Kemungkinan kerjasama yang Udinus sudah lakukan dengan TB misalnya, dengan di TS juga, itu sebenarnya di kita juga ada. Misalnya sit-in mahasiswa-mahasiswa S1 yang bisa masuk di tempat kita, itu sebenarnya ada. Kemudian juga misalnya kalau ada mahasiswa yang dari BINUS yang di ITB akan nanti total selesainya di sana. Nah, itu tadi terjadi diskusi sangat menarik, itu akan kita lakukan, akan kita lanjutkan. Jadi bisa saja kerjasamanya di S1, di mahasiswa-mahasiswa S1 itu akan kita lakukan seperti itu, Pak. Itu bagus sekali gitu. Ini kerjasama yang bagus banget ya Pak ya, ini untuk kemajuan buat Udinus juga seperti itu ya. Tapi kalau untuk Pak Usman nih Pak, ini sebetulnya ini kan kita kan dalam masa kayak penjajakan gitu, kerjasama riset seperti itu ya. Nah ini siapa aja sih Pak yang terlibat kerjasama dalam riset ini? Apakah dosen itu udah pasti, kalau mahasiswa juga dilibatkan gitu Pak? Iya. Jadi memang kita objeknya kan dosen sama mahasiswa ya, objeknya dosen sama mahasiswa. Kalau dosen sudah mulai ada kerjasama sebenarnya, secara aplikasi mereka sudah ada. Nah, yang mahasiswa saya tidak tahu apakah sudah ada atau belum. Nah, dengan seperti ini kan pas kayaknya kalau kita payungi secara hukum, kita bikin MOU dengan UGM. Oke, semacam itu ya. Tapi kalau untuk Pak Vincent ini Pak, ini kan kerjasamanya seperti tadi dibilang juga yang pekerti tadi, yang electronic dose itu kan sesuatu yang menarik gitu ya Pak ya. Kerjasamanya juga menarik banget. Nah ini kalau boleh tahu selain dari mungkin selain program ilmu komputer, itu nanti ada fokus riset ke lainnya juga nggak sih Pak? Oh ya, tentu saja. Selama ini memang saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Usman tadi. Malaysia juga ada beberapa dosen, ya, tapi kebetulan juga dari ilmu komputer ya, melakukan kerjasama dengan beberapa universitas di Malaysia, karena biasanya itu referral ya, karena mereka dulu studi di sana ya sudah kenal dosennya dan mendapat pekerjaan bersama ya untuk membuat sebuah proyek penelitian ya, research project gitu, dilakukan secara bersama-sama. Saya kira ya fakultas yang lain itu mesti juga harus kami motivasi, untuk kami dorong untuk juga melakukan hal yang sama ya, apa yang telah dirintis oleh Fakultas Ilmu Komputer. Gitu. Karena kan tugas dosen itu juga tiga dharma itu ya, tidak hanya sekedar pendidikan, mengajar, tapi juga melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, itu yang mestinya itu membuat iklim akademik atau akademik atmosfer di Udinus ini nanti akan meningkat, dan pasti juga akan terkait dengan mahasiswa ya. Beberapa skim itu kan juga melibatkan mahasiswa seperti hibah pascasarjana itu kan juga melibatkan dengan mahasiswa ya, gitu. Sampai mereka lulus gitu. Iya. Oke. Dan ini Pak, tadi ini menarik nih kan, kalau Udinus itu terkenal memang karena IT-nya gitu Pak ya. Nah ini sebetulnya apa sih yang mungkin bisa diberikan untuk Udinus sendiri di dalam kerjasamanya dengan kampus-kampus lain seperti itu Pak? Apakah dengan nantinya mereka juga mendapatkan apa gitu? Apakah juga pembelajaran IT atau seperti apa? Kalau kerjasama selama ini kan sudah banyak sekali ya, bahkan SMK, SMA itu bahkan guru pun juga ya dilibatkan juga ya. Mereka ingin belajar juga untuk e-gamelan terutama itu ya, dan itu kan juga apa ya, melestarikan budaya Jawa ya. Ya siapa lagi kalau yang melestarikan kalau ya anak-anak mudanya lah Pak ya. Nah, ini kalau anak muda itu kan mesti harus ada sentuhan teknologi juga gitu ya, maka dibuat elektronik gamelan. Pak Tias dan kawan-kawan ini yang apa menarik ya, yang menemukan itu ya.
Oke. ya yang tekun mengembangkan itu. Dan sebenarnya itu dulu juga dalam kaitannya dengan hibah dari Dikti ya, yaitu hibah Stranas ya, strategis nasional. Strategis gitu. nasional. Oke. Ya, nanti kita sambung lagi nih Bapak. Dan buat yang bisa di rumah jangan kemana-mana, tetap di sini di Kabar Jawa Tengah.